Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur kita boleh terus mengalami kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini, hari Minggu yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu bersuka cita, menaikkan pujian kami ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami semua anak-anak-Mu yang beribadah pada saat ini, kami anak-anak-Mu yang melayani juga Kau urapi kami Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat dan saluran kasih-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya hanya pada Tuhan ada masa depan yang penuh pengharapan, dan apapun yang kita alami semuanya akan indah pada waktunya. Mari kita awali, kita bernyanyi indah pada waktunya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua
bersama-sama kita nyanyikan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, apapun yang kami alami pada saat ini, kami percaya itu semua cobaan itu tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan karya yang indah buat kami. Dan pada waktunya nanti ada pelangi kasih Tuhan yang boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai, bersukacita bagi nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Mari kita semua yang siap untuk bersorak-sorai, kita sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, ku naikkan syukurku. Sambil bertepuk tangan supaya kita lebih bersemangat dan bersukacita lagi. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan
bersama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita percaya hanya Yesus memperhatikan kehidupan kita. Hanya Yesus yang memperhatikan setiap tetesan air mata kita. Apapun yang kita alami pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, mengharap kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup.
Shalom. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menerima firman yang akan ditabur hari ini. Mari kita berdoa. Kami merespon anugerah-Mu Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bisa mendengar firman. Kami tadi sudah memuji dan memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, mendengar perintah-Mu, apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengutus hamba-Mu untuk berbicara kepada kami. Pakai dia menjadi penyampai firman Tuhan yang baik, dan kami menjadi pendengar firman Tuhan yang baik pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Dalam beberapa minggu ini, tema firman yang kita pelajari dan perintah-perintah Tuhan lewat firman yang kita baca, kita dengar, itu mengenai pencobaan. Ya, bagaimana Tuhan Yesus menang oleh pencobaan yang dilakukan oleh iblis, dan lewat itu kita dituntun untuk bisa menang ketika kita meneladani apa yang dilakukan Yesus. Dan berikutnya kita mengerti dan jadi kuat. Oh iya, pencobaan ini Tuhan izinkan, Tuhan luaskan terjadi supaya kita menjadi orang-orang pilihan yang kuat, yang tangguh, memiliki endurance yang baik. Dan apa tujuannya? Supaya kita tetap bisa melakukan firman dalam keadaan yang sekarang ini sudah berubah, yang saat ini keadaannya sulit, kita tetap bisa berbuah, kita tetap bisa jadi berkat. Itu tujuannya, supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, hari ini kita belajar bahwa pencobaan itu gak berhenti, tidak akan berhenti. Dan iblis akan terus mencoba menggoda kita, mencoba melakukan hal-hal yang bagaimana caranya kita bisa direbut olehnya, kita bisa diperdaya dan kita bisa ditipu olehnya. Nah, hari ini kita diperintahkan Tuhan untuk belajar apa sikap yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus bersikap menghadapi ini semua. Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis adalah lawan kita. Lewat firman Tuhan hari ini yang kita baca, iblis adalah lawan kita. Lawan yang sangat berpengalaman. Tuhan Yesus sudah dicobai 2000-an tahun yang lalu. Dan orang-orang percaya, orang-orang pilihan seperti kita ini pun masih dicobai sampai hari ini. Dia sangat berpengalaman. Sebelum kita ada, dia sudah melakukan ini. Dan dalam firman ini, Tuhan mengibaratkan iblis itu seperti singa. Kita pasti semua tahu singa, ya. Jadi lewat firman ini kita di posisi manusia dan lawan kita si iblis itu adalah singa. Jadi kayak manusia lawan singa. Begitulah kita melawan iblis. Singa punya kemampuan untuk membunuh manusia, ya. Singa itu bisa membunuh manusia mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Semua bisa dibunuh singa. Dan singa itu adalah binatang buas. Singa itu binatang yang ganas. Jadi singa itu begitu melihat buruannya, korbannya, targetnya, tujuannya cuma satu, yaitu bunuh. Jadi singa gak nangkap kita, nerekam kita, kemudian diajaknya main-main gitu, nggak ada. Jadi singa nggak nangkap kita, kemudian dia ikat, dipajang gitu, enggak. Singa tangkap, bunuh. Kenapa? Karena memang untuk dimakan. Itu singa. Jadi iblis pun melakukannya, sama seperti singa. Jadi tujuannya cuma satu,
supaya kita mati. Mati secara rohani dan kemudian dia punya kemampuan untuk membunuh kita secara jasmani. Jangan salah. Oke? Dan berikutnya, singa itu berburu siang dan berburu malam. Jadi singa itu bisa membunuh kita kapan saja, bisa membunuh manusia kapan saja. Ya. Jadi dia bukan berburu dalam waktu-waktu tertentu, enggak. Mau terang, mau gelap. Ketika ada yang lengah, ketika ada korban, dia pasti makan. Pasti dia terkam. Nah, itulah singa. Jadi iblis seperti singa. Jadi sekali lagi, sama seperti manusia lawan singa. Logikanya yang masuk akal, yang umumnya adalah manusia dengan tangan kosong pasti kalah dengan singa. Tapi sebaliknya begini, manusia juga punya kemampuan untuk melawan dan menang terhadap singa. Ya, mungkin kebanyakan orang awam takut sama singa. Tapi kalau kita belajar di habitat yang paling besar itu singa itu di Afrika. Banyak penduduk-penduduk asli itu yang bisa menang melawan singa. Bahkan mereka bisa nangkap singa, gitu kira-kira. Nah jadi, sekarang kita harus belajar bagaimana sikap kita sebagai orang-orang pilihan menghadapi iblis, yaitu singa yang dalam mode berburu itu tadi, yang lapar, yang siap menerkam kita. Nah, dari ayat 8 dalam kalimat pertama ada kata sadarlah. Jadi ada kondisi yang harus kita lakukan, yaitu sadar. Dalam bahasa Indonesia, sadar itu lawannya tidak sadar, ya. Sederhana. Tapi makna yang detail mengenai sadar di sini, ya kalau kita bilang nggak sadar pingsan gitu ya, ya iya kalau pingsan udah jelas bisa diterkam singa. Tidur misalnya itu tidak sadar, iya. Tapi banyak kondisi kita terbangun sadar, tapi bisa diterkam singa. Karena sadar di sini maknanya adalah lawan kata dari mabuk gitu. Jadi bahasa Inggris menuliskannya sober. Sober itu kondisi kita sadar dari mabuk. Jadi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita walaupun bisa buka mata, telinga mendengar dan segala macam, itu bisa dalam kondisi mabuk. Dan dunia ini penuh berisi hal-hal yang memabukkan. Makanya arti detail dari sober ini dari kata aslinya itu tidak mabuk gitu. Tentara hebat pun ketika mabuk pasti gampang dikalahkan sama musuhnya. Jadi Tuhan gak bilang posisinya pingsan. Oh kalau pingsan memang jelas. Tapi ini enggak. Banyak orang Kristen yang dalam posisi tidak sadar. Dia masih mabuk. Dia mabuk oleh banyak hal yang ada di dunia ini. Kalau alkohol, ya jelas itu memabukkan, ya. Obat terlarang itu jelas memabukkan, itu jelas jahat. Kebanyakan orang Kristen akan tahu, oh ini jahat, saya nggak mau nih, gitu. Saya bisa menghindar dari ini, sehingga dia tidak mabuk. Tapi banyak yang tidak terlihat jahat. Uang, salah satunya. Uang itu bisa memabukkan orang. Harta benda, kekuasaan, ketenaran, dan sebagainya itu bisa memabukkan orang. Memabukkan orang-orang Kristen malah. Kemudian ada yang lebih halus lagi. Pekerjaan itu bisa memabukkan. Bisnis bisa memabukkan. Hobi bisa memabukkan. Jahat tidak? Enggak terlihat jahat. Baik. Orang bekerja giat, baik. Orang berbisnis dan sukses, baik. Tapi iblis tahu mana yang mabuk, mana yang tidak.
Jadi apapun yang membuat kita senang, nyaman, bahkan terasa nikmat, bangga dan lain sebagainya, itu bisa memabukkan kita. Kita sangat menikmatinya. Nah, poinnya begini, sehingga kita lupa akan tugas yang Tuhan perintahkan. Kita lupa akan Tuhan. Kita lupa mencari hadirat Tuhan. Kita lupa untuk beribadah. Bahkan kita nggak peduli lagi hal-hal rohani. Itu kondisi mabuk. Dan dalam kondisi ini kita pasti tinggal nunggu waktu akan menjadi mangsanya iblis. Oh, berarti kita nggak boleh kerja dong? Boleh. Kita nggak bisa loh menikmati hobi. Boleh. Kita nggak bisa ke mall gitu. Boleh. Tapi tetap sadar, jangan mabuk oleh itu. Tetap ingat bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Tetap ingat bahwa kita ini adalah orang-orang pilihannya. Tetap ingat perintah-perintahnya, ingat rencana-rencananya dalam hidup kita. Tetap cari hadiratnya, tetap beribadah, tetap berdoa. Walaupun kita bekerja, berbisnis, studi, punya uang, punya harta benda, punya jabatan dan lain-lain. Tapi kondisi sadar kita adalah tetap Tuhan yang utama. Begitu kita menggeser Tuhan menjadi yang berikutnya, di bawah apa yang kita nikmati itu, kita dalam kondisi mabuk. Dan iblis tahu ini adalah mangsa yang empuk untuk ditelan. Oke, jadi itu kondisi yang pertama, sadar, jangan mabuk. Dan yang kedua, ada kata berjaga-jagalah. Jadi berjaga-jaga. Dalam bahasa Inggris, berjaga-jaga ini alert, waspada, gitu ya. Jadi berjaga-jaga ini kita jangan lihat misalnya ada security berjaga-jaga gitu ya. Enggak. Berjaga-jaga itu kayak mode tempur gitu. Kalau kita lihat polisi yang sedang tugas atau tentara atau apa yang sedang tugas tuh, senjata itu di atas. Jadi berjaga-jaga ini sebenarnya dalam kondisi tetap waspada akan adanya bahaya. Kalau yang sedang berdiri itu dia hanya menjalankan tugas dan dia tidak dalam kondisi bahwa ada bahaya, senjata di bawah malah, ya kan? Tapi berjaga-jaga yang dimaksud di sini Alkitab tuliskan adalah bagaimana dalam posisi siap tempur, itu dia. Mungkin kita modern ya melihat senjata gitu ya. Kalau zaman dulu, nah itu pisau di tangan, tombak di tangan dan binatang buas tuh sedang di sekitar. Itu namanya berjaga-jaga. Nah kita harus punya sikap seperti itu. Bahwa iblis kapan saja bisa serang kita. Tetap memperhatikan bahwa iblis bisa menyerang dalam setiap aktivitas kita. Misalnya gini, dalam pekerjaan misalnya, ada kesempatan untuk bisa mengambil yang bukan bagian kita. Nah, kalau kita berjaga-jaga kita tahu, oh ini dia. Maka kita sadar dan kemudian menolaknya. Ada kesempatan yang ditawarkan untuk berbuat curang. Ada kesempatan untuk naik jabatan dengan cara-cara yang jahat. Ada kesempatan untuk berbisnis dengan cara-cara yang jahat. Dan studi dengan cara-cara yang jahat. Orang bisa gak tahu. Gak waspada, gak berjaga-jaga. Sehingga dengan itu serangan iblis masuk. Dan kemudian baru setelah keadaan kacau kita baru sadar. Udah terlambat. Kita gak sadar. Nah, dua keadaan itulah yang harus terus kita lakukan dalam hati kita, dalam roh kita. Agar kita tetap siap sedia dengan serangan iblis. Tipu dayanya, godaannya, tuduhan-tuduhannya, dakwaan-dakwaannya dan lain-lain. Kemudian ketika serangan datang,
kita mesti lawan iblis. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 9. Saya akan bacakan. 1 Petrus 5 ayat 9 berkata demikian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita diperintahkan untuk melawan iblis. Kita nggak bisa menghindar dari iblis. Kita diperintahkan untuk apa? Lawan. Lawan pakai apa? Iman yang teguh. Senjata kita itu iman. Gak perlu pakai yang lain. Karena memang yang lain gak mempan sama iblis. Iman yang bisa melawan iblis. Alkitab menuliskan gini. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, bagaimana kita memiliki iman? Harus terus dengar firman. Dan harus terus mengingat, merenungkan. Dan pastikan di dalam diri kita itu ada firman. Sehingga ketika serangan iblis datang, kita berjaga-jaga, kita sadar, kita tahu, oh ini serangan iblis. Kita kemudian bisa menolaknya. Karena apa? Karena ada firman dalam hati kita, dalam diri kita. Untuk anak muda sederhana. Pacaran salah enggak? Enggak salah. Enggak salah pacaran. Tapi di dalam hubungan itu, kalau tidak sadar, mabok. Makanya orang bilang kan, orang dunia juga bilang, ini sedang mabok cinta gitu loh ya. Dan iblis bisa pakai keadaan itu. Dan kemudian gak berjaga-jaga. Orang lain lihat, wih pegangan tangan lo. Boleh berarti ya, oke pegangan tangan. Di situ dosa, di situ iblis masuk? Belum mungkin, ya kan? Tapi dia akan membisikkan. Orang lain bisa kok, orang lain bisa begini, bisa dan seterusnya. Sampai akhirnya kita tahu udah kebablasan. Kapan itu sadarnya? Kapan harusnya kita sadar dan berjaga-jaga? Kalau kemudian ada bisikan soal keinginan, kalau nggak ada firman, kita nggak tahu ini salah, kita nggak tahu ini dosa, kita nggak tahu kalau kita lakukan langkah selanjutnya ini, kita berdosa, kita ditelan sama iblis, kita udah jadi korbannya. Kita mabok dan nggak berjaga-jaga. Kenapa? Nggak ada firman di dalam diri kita. Padahal itu dari SD mungkin kita udah belajar soal firman itu. Jangan berzinah. Berzinah itu cabang-cabangnya jangan berbuat cabul dan segala macam. Sederhana sekali. Dan ketika kita tahu di dalam hati kita mampu melakukan, oh ini iblis. Oh ini dibisikkan iblis. Dan kita bilang tidak. Berhenti. Berjaga-jaga juga itu misalnya cari situasi, menghindar itu bisa. Nah hari ini kita mesti belajar, kita mesti lawan. Karena iblis itu tidak akan berhenti untuk nyerang kita. Mari kita buka Yakobus 4 ayat 7. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita bisa bikin singa itu lari. Kita bisa. Kenapa? Karena kita melawannya. Bagaimana cara kita melawannya? Dengan iman yang teguh. Tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari daripada kita. Hari ini di setiap aspek kehidupan kita, iblis bisa bekerja untuk menerkam kita. Pencobaannya belum selesai.
Kalau hari ini kita menang, besok dia masih tetap mengaum-ngaum, siap memangsa kita, orang-orang pilihannya. Hari-hari ini keadaan semakin sulit. Dan hari-hari ini adalah kondisi di mana iblis punya peluang besar. Hari-hari ini adalah kondisi di mana kita bisa mabuk dan kita tidak berjaga-jaga. Persoalan bisa memabukkan kita. Masalah kita bisa memabukkan kita. Kita bisa kecewa sama Tuhan dan akhirnya meninggalkan Dia. Kita tidak punya senjata lagi untuk melawan iblis. Kita bisa bersungut-sungut menghadapi pencobaannya dan kita tidak punya senjata lagi. Kita akan menjadi sasaran yang empuk. Maka hari ini mari kita belajar. Biarlah kita menjadi orang-orang pilihan yang setiap saat sadar dan setiap saat berjaga-jaga, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bisa melawan iblis. Dan firman Tuhan ini terbukti dalam hidup kita, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur kalau ada pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ini adalah sarana kami berlatih. Kesempatan hidup yang Tuhan beri hari ini adalah kesempatan untuk kami terus sadar dan berjaga-jaga bahwa iblis siap sedia untuk menerkam semua orang-orang pilihan Tuhan, semua manusia ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang mampu melawan iblis. Lewat firman hari ini kami diteguhkan, dan semua firman yang sudah kami dengar biar itu tertanam dalam hati kami, bahkan dalam pikiran kami, sehingga kami dalam keadaan sadar dan berjaga-jaga tahu bahwa iblis sedang menyerang kami, dan kami siap untuk melawannya dan siap untuk menyerangnya sehingga ia lari dari kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Ajaib
kekuatan kami, kesehatan kami, kesempatan yang Tuhan beri adalah bentuk dari keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan terus percayakan. Dari minggu ke minggu sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan, Kau setia menjagai kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, walaupun kami sering tidak setia. Terima kasih kalau kami punya kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami berterima kasih. Ini adalah bentuk keajaiban Tuhan. Banyak hal yang mengancam. Sakit, penyakit, mara bahaya mengancam kami, menyerang kami kapan saja. Tapi sampai hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap memiliki kekuatan-Mu. Sehingga kami kuat, kami sehat, kami bisa beribadah. Ini kesempatan dan merupakan keajaiban Tuhan. Kami bisa mendengar firman-Mu. Kau tetap memberikan perintah kepada kami yang baik bagi kami, supaya kami bisa hidup memuliakan Tuhan, hidup damai dan sejahtera. Seperti yang Tuhan rencanakan, kami tetap bisa jadi berkat seperti yang Tuhan rencanakan. Dan Tuhan memberkati kami seperti yang Tuhan rencanakan. Sering kami tidak sadar dan tidak berjaga-jaga sehingga kami jatuh oleh kuasa iblis. Kami tunduk kepada kuasa iblis, menjadi hamba dosa. Dan Tuhan, Kau tetap memulihkan kami. Kau tetap mengutus orang-orang untuk menjadi alat-Mu menyelamatkan kami, menyadarkan kami. Sehingga saat ini kami terus juga bisa mendengar perintah-Mu. Kau tetap setia, menegur kami, menasehati kami lewat firman-Mu yang kami dengar. Terutama untuk hari ini. Biar firman ini menjadi pegangan, menjadi rema dalam hidup kami. Berbuah ketika kami melakukannya, menghadapi pencobaan-pencobaan, menghadapi serangan-serangan iblis. Tuhan Yesus, saat ini peluang untuk jatuh, peluang untuk diterkam, diserang oleh iblis itu sangat besar. Dan kami berdoa Tuhan, terutama buat umat-umat pilihan-Mu. Seperti kami, lindungilah, tuntun kami, tolong kami, agar kami sadar dan terus berjaga-jaga. Dan kami, lewat firman-Mu, menang melawan serangan iblis. Biar kami terus bisa menjadi berkat, bukti bahwa Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Bukti bahwa kuasa Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Sehingga orang-orang pilihan-Mu ini menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan. Kami berdoa sebagai orang-orang pilihan-Mu buat bangsa kami, buat kota kami, buat situasi politik, keadaan keamanan yang hari-hari ini berpeluang besar untuk terjadinya kekacauan, terjadinya perpecahan. Kami berdoa bersatu hati Tuhan untuk bangsa ini. Biarlah lewat pemimpin-pemimpinnya, lewat aparat keamanan, semua yang bertugas, kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan agar semuanya berjaga-jaga dan sadar, waspada terhadap hal-hal yang jahat, serangan-serangan orang-orang yang jahat, sehingga tetap bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mendatangkan sejahtera dan damai di bangsa ini dan di kota ini. Kami berdoa buat waktu-waktu ini di mana kami dalam persiapan untuk memilih pemimpin-pemimpin di daerah kami masing-masing. Dan kami berdoa Tuhan turut campur tangan memunculkan orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah mereka yang akan dipilih nanti benar-benar mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini akan berakhir, kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah setiap waktu. Dan pergunakanlah firman Tuhan yang ada dalammu menjadi iman yang teguh untuk bisa melawan segala godaan iblis. Dan lawanlah dia. Maka percayalah, janji Tuhan ini, iblis akan lari daripadamu. Iblis akan lari dari keluargamu.
lari dari bisnismu, lari dari pekerjaanmu, lari dari studimu ketika engkau melakukan firman Tuhan dan teguh berdiri melawan dia. Dan kau akan menjadi berkat, kau akan berbuah. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan di dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.